Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penyakit tidak menular atau PTM. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fitra Hidayah dengan NIM 25 11 21 10 10. Selanjutnya ada teman-teman dari kelompok 5 dipersilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Isania Azhara Aini dengan NIM 25 11 21 30 30. Saya Rafa Afrizal Keisha dengan NIM 25 11 21 10 30. Saya Alisa Mutiara dengan NIM 25 11 21 30 28. Dan dengan saya Mia Maharani Putri dengan NIM 25 11 21 30 22. Nah, baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai pengantar sosio-budaya dan hubungannya dengan kesehatan yang akan disampaikan oleh Mia Maharani. Kepada Mia dipersilakan. Baiklah, di sini Mia akan menjelaskan pengantar dari sosio budaya, yaitu yang pertama ada beban global PTM atau penyakit tidak menular, yang mana PTM menjadi penyebab utama kematian di dunia, yakni sekitar 71% kematian global, dengan sebagian besar terjadi di negara berpenghasilan rendah menengah. Hal ini menunjukkan bahwa PTM semakin menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat. Indonesia sendiri menghadapi 3 beban penyakit sekaligus, penyakit menular dan kecelakaan yang memperberat sistem kesehatan. Faktor risiko seperti itu yaitu hipertensi, obesitas, dan pola makan yang tidak sehat, yang menjadi penyebab utama meningkatnya kasus PTM. Yang kedua, tren PTM di Indonesia, yaitu menurut Riskesdas 2018. Pada data Riskesdas menunjukkan peningkatan berbagai faktor risiko PTM. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi yaitu lebih kurang 18 tahun, yang mana penderitanya itu pada anak remaja. Semuanya mengalami kenaikan signifikan. Dilanjutkan di obesitas, begitupun merokok. Hal ini menandakan pola hidup masyarakat semakin tidak sehat dan meningkatkan kemungkinan munculnya penyakit kronis di usia produktif. Yang ketiga yaitu dampak kesehatan lainnya. Pada dampak kesehatan lainnya ini itu terdapat beberapa angka yang menjadi dasar penyakit kronis, yang mana PTM juga berdampak pada peningkatan masalahnya, yaitu kebutaan, disabilitas, serta penyakit seperti asma, kanker, diabetes, dan aktivitas fisik rendah yang terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyakit tidak menular tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi juga menurunkan kualitas hidup masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alisa. Kepada Alisa dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu beban ekonomi dan sosial. Penyakit tidak menular ini tidak hanya berdampak pada fisik seseorang, tapi juga menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang sangat besar bagi negara. Data BPJS tahun 2017 menunjukkan bahwa 10,8 juta peserta atau sekitar 5,7% mendapatkan layanan kesehatan untuk penyakit bersifat katastrofik, yaitu penyakit berisiko tinggi yang membutuhkan biaya besar dan penanganan jangka panjang.
Beban biaya kesehatan yang harus ditanggung pun sangat signifikan, mencapai 14,6 triliun rupiah atau sekitar 21,8% dari seluruh pengeluaran pembiayaan kesehatan BPJS pada tahun tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa PTM menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya tekanan terhadap sistem pembiayaan kesehatan nasional. Dua kelompok penyakit yang paling banyak menyerap anggaran tersebut adalah penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan stroke yang berkontribusi sebanyak 50,9% dari total biaya atau sekitar 7,4 triliun rupiah. Penyakit ini seringkali membutuhkan rawat inap, penggunaan alat medis canggih, serta pengobatan jangka panjang. Yang kedua yaitu penyakit sendi kronis, misalnya osteoartritis, menghabiskan 17,7% biaya atau sekitar 2,6 triliun rupiah, terutama karena terapi berkelanjutan dan juga penurunan produktivitas pasien. Selanjutnya, lanjut yang kelima yaitu ajakan aksi kolaboratif. Menghadapi meningkatnya kasus PTM dan tingkatnya beban ekonomi, diperlukan komitmen bersama dari seluruh lapisan masyarakat. Upaya menurunkan angka kesakitan tidak bisa dilakukan oleh sektor kesehatan saja, tapi juga membutuhkan kerjasama lintas sektor, termasuk pendidikan, komunitas, keluarga, dan pemerintah daerah. Strategi berbasis sosial budaya yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, edukasi pola makanan sehat, yaitu mengubah kebiasaan makan masyarakat melalui penyuluhan, kampanye gizi, dan penyediaan pilihan makanan sehat di lingkungan sekolah, keluarga, dan tempat kerja. Yang kedua yaitu kampanye anti rokok. Penguatan budaya hidup tanpa rokok melalui pemasangan simbol larangan merokok, penyediaan kawasan bebas rokok, dan juga edukasi dampak jangka panjang pada kesehatan serta biaya ekonomi. Yang selanjutnya yaitu penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat. Melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan juga organisasi lokal dalam penyebaran informasi, deteksi dini, serta pemantauan faktor risiko PTM. Tujuan utamanya yaitu untuk Indonesia sehat dengan memperkuat kolaborasi dan mengutamakan perubahan perilaku kolektif. Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berdaya. Upaya pencegahan berbasis sosial budaya ini menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka kesakitan PTM, mengurangi beban biaya kesehatan di masa depan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya itu akan saya sampaikan sendiri mengenai sosial budaya dalam kesehatan. Nah, sosial budaya dalam kesehatan ini, aspek budaya, pengertian dari aspek budaya adalah seluruh hasil ciptaan manusia yang bersumber dari daya pikir, kecerdasan, dan nurani dalam kehidupan bermasyarakat. Unsur-unsur ini berkembang menjadi bagian yang melekat individu dan menentukan cara mereka berbasis. Salah satu penentu utamanya adalah perilaku dan perilaku tersebut selanjutnya. Nah, dalam menentukan kondisi kesehatan masyarakat, salah satu penentu utamanya adalah perilaku kesehatan, di mana perilaku tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui berbagai pengaruh, termasuk faktor sosial budaya. Ketika nilai, kebiasaan, dan tradisi sosial budaya sudah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari, upaya mengubah perilaku yang sudah terbentuk akan menjadi lebih sulit. Kaitan manusia dengan kebudayaan
dan manusia dan kebudayaan dipahami sebagai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun keduanya berbeda, namun manusia adalah pencipta kebudayaan, sementara kebudayaan yang tercipta kemudian membentuk serta mengarahkan kehidupan manusia. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan refleksi dari manusia itu sendiri. Nah, penyampaian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sania. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai aspek sosial budaya. Definisinya yaitu sosial budaya adalah kreatif kolektif manusia yang mengikat dan memengaruhi cara seseorang itu bertindak. Intinya sosial budaya itu ialah kebiasaan, nilai, cara berpikir, dan aturan tak tertulis yang berkembang dalam masyarakat dan memengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Kemudian peran dominan. Peran dominan ini yaitu unsur budaya menjadi penentu utama dalam membentuk perilaku masyarakat. Yang maksudnya di sini cara orang menjaga kesehatan, cara orang mengobati penyakit, memilih makanan, atau merespon masalah kesehatan sering dipengaruhi oleh budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Kemudian selanjutnya tantangan perubahan. Ini nih semakin kuatnya akar nilai dan semakin tingginya resistensi komunitas terhadap upaya perilaku sehat. Kemudian aspek sosial yang berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, yang pertama itu ada usia. Sosial Baik, selanjutnya aspek sosial yang berpengaruh terhadap kesehatan. Yang pertama itu ada usia. Setiap kelompok umur memiliki kerentanan penyakit yang berbeda-beda. Sedang balita rentan infeksi, sedangkan lansia lebih sering mengalami penyakit kronis. Kemudian jenis kelamin. Perbedaan biologis menyebabkan risiko penyakit berbeda, seperti kanker payudara pada perempuan dan kanker prostat pada laki-laki. Kemudian ekonomi. Nah, ekonomi di sini ini mempengaruhi pola penyakit seperti obesitas lebih banyak pada kelompok yang kurang mampu. Kemudian saya lanjutkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan materi mengenai strateginya oleh Rafa. Kepada Rafa, dipersilakan. Baik, boleh tolong di slide. Jadi saya di sini akan membahas upaya pencegahan dan pengendalian PTM. Yang pertama itu ada fokus pada pencegahan faktor risiko utama PTM. Jadi pencegahan PTM itu dimulai dengan mengendalikan faktor risikonya, termasuk perilaku merokok, kurang aktivitas fisik, pola makan yang tinggi gula, garam, lemak, lalu ada obesitas serta konsumsi alkohol. Nah, dengan menurunkan paparan faktor ini, risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung dapat ditekan secara signifikan. Edukasi perubahan perilaku menjadi inti dari poin ini. Lalu, yang kedua itu penguatan edukasi dan promosi kesehatan.
Jadi, dengan memperkuat edukasi masyarakat melalui kampanye gaya hidup sehat, penyuluhan, dan media informasi, kita meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan deteksi dini. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat mampu melakukan pencegahan secara mandiri. Yang ketiga itu pelaksanaan screening PTM di fasilitas kesehatan dan komunitas. Upaya ketiga itu ini dapat seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, maupun indeks massa tubuh. Screening ini dilakukan di fasilitas kesehatan maupun komunitas untuk menemukan kasus lebih awal. Dengan deteksi dini, penanganan bisa diberikan sebelum terjadi komplikasi yang lebih berat. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah layanan kesehatan primer untuk manajemen penyakit kronis. Jadi, layanan kesehatan primer ini juga perlu diperkuat, terutama untuk tata laksana penyakit kronis yang mencakup standar pelayanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan akses obat yang memadai. Layanan primer ini, layanan primer yang kuat ini memastikan pasien PTM mendapatkan perawatan berkelanjutan dan terkontrol. Selanjutnya yang kelima itu ada integrasi lintas sektor. Jadi penjagaan PTM tidak hanya menjadi tugas tenaga kesehatan, sekolah, tempat kerja, dan komunitas juga berperan penting. Misalnya melalui kantin sehat, aktivitas fisik bersama, atau kebijakan lingkungan bebas rokok. Dengan kolaborasi lintas sektor, intervensi menjadi lebih luas dan efektif. Next. Lalu yang selanjutnya itu tentang strategi surveillance, kemitraan, dan penguatan sistem. Yang pertama, pengembangan dan penguatan sistem surveillance PTM. Surveillance ini merupakan fondasi pengendalian PTM. Melalui pencatatan atau pelaporan yang akurat, kita dapat memantau perkembangan penyakit, mengidentifikasi masalah, dan menilai efektivitas program. Tanpa data yang baik, sulit untuk merencanakan intervensi yang secara tepat. Lalu yang kedua yaitu optimalisasi integrasi sistem informasi pusat dan daerah. Nah, untuk mendukung surveillance, sistem informasi kesehatan harus terintegrasi antara pusat dan daerah. Integrasi ini memungkinkan data diproses lebih cepat, meminimkan duplikasi, dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis bukti. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi rutin sebagai dasar perencanaan dan tindak lanjut. Nah, evaluasi terhadap data PTM harus dilakukan secara berkala. Dari evaluasi ini, kita dapat melihat tren, menentukan prioritas, dan memberikan tindak lanjut yang diperlukan. Nah, evaluasi ini membantu menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Yang selanjutnya itu mendorong penelitian PTM sesuai kebutuhan program. Nah, penelitian sangat penting untuk mengetahui faktor risiko terbaru, metode intervensi terbaik, hingga efektivitas program yang sudah berjalan. Dengan hasil penelitian, kita dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan program pengendalian PTM. Next. Lalu yang selanjutnya ada melibatkan tokoh masyarakat dan kelompok potensial. Nah, tokoh masyarakat memiliki pengaruh kuat dalam membentuk perilaku. Pelibatan mereka itu termasuk kadar kesehatan, pemuka agama, organisasi lokal, dan komunitas. Nah, itu tuh dapat memperkuat penyampaian pesan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan PTM. Lalu, yang keenam itu ada integrasi program PTM dalam peringatan hari besar. Peringatan Hari Kesehatan atau Hari Besar Nasional sering menjadi momentum untuk menggerakkan masyarakat. Dengan mengintegrasikan program PTM dalam kegiatan tersebut, tingkat kepedulian publik dapat meningkat lebih cepat. Lalu yang selanjutnya ada penguatan koordinasi lintas program. Komponen seperti saran, obat, tenaga kesehatan, hingga standar tata laksana harus diperkuat melalui koordinasi lintas program. Koordinasi ini memastikan layanan PTM berjalan seragam, bermutu, dan mudah diakses masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu ada penguatan kemitraan dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Kemitraan dengan swasta, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lain sangat penting karena mereka memiliki sumber daya, jaringan, dan kapasitas untuk mendukung program PTM. Nah, sinergi ini membantu meningkatkan keberlanjutan program. Lalu itu membangun itu dah sekian dari saya.
Baik, Baik, terima sebelumnya kasih saya kepada ingin Rafa. menambah. Selanjutnya, penambahan materi dari Insania. Pak Insania Oke, dipersilakan. baik, saya ingin menambahkan materi yang tadi ketinggalan untuk menjelaskannya. Nah, aspek budaya yang memengaruhi kesehatan. Yang pertama itu ada tradisi. Kebiasaan budaya ini bisa berdampak positif atau negatif. Misalnya, tradisi cincin leher yang membahayakan. Yang kedua yaitu sikap fatalistik. Keyakinan bahwa sakit adalah takdir membuat individu itu enggan untuk mencari pengobatan. Kemudian yaitu nilai sosial. Persepsi nilai dapat mempengaruhi pilihan kesehatan, seperti lebih memilih beras putih dibandingkan beras merah. Yang keempat, etnosentrisme. Ini tuh menganggap budaya sendiri paling benar, dapat menghambat perubahan perilaku sosial. Kemudian ada status sosial. Status sosial ini seseorang yang punya rasa gengsi membuat sebagian dia tuh menolak untuk mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang terakhir ada norma. Aturan sosial tertentu dapat menghambat akses layanan kesehatan, misalnya pembatasan interaksi dengan tenaga medis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Insania. Eh, itulah penyampaian materi mengenai eh, penyakit tidak menular yang ada di masyarakat dan hubungan atau aspek budaya, sosial budaya yang mempengaruhi kesehatan dan penularan dan penyakit tidak menular. Hanya itulah penyampaian materi dari kelompok 5. Em, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.